Pak Gatot, tadi kita sudah berbicara soal anggaran. Saya ingin menanyakan soal bonus 5 miliar rupiah bagi Tontowi Ahmad dan juga Lilian Natsir dan juga 2 orang lifter kita. Pembayaran seperti apa Pak Gatot? Jadi ini sebetulnya yang namanya bonus itu bukan yang pertama kali ya. Kemarin ada Asian Games Incheon itu diberikan sebulan setelah itu selesai. Kemudian Asian Games Singapura juga sama. Poinnya adalah kami berikan rencananya adalah usai dari Rio de Janeiro. Tetapi kan tanggal 7 September nanti kan ada Paralimpik. Jadi kita tunda sampai selesai Paralimpik. Kalau enggak kan isunya sensitif. Kok kenapa ini dulu? Kecuali tahun yang lalu SEA Games-nya di Singapura di bulan Juni, kemudian Asian Para Games-nya di Desember. Kan nggak bisa nunggu, langsung diberikan. Nah, itu adalah diberikan prosedur biasa, verifikasi dari kami ke cabur, kemudian benar nggak rekeningnya nomor sekian-sekian. Karena satu itu gagal, yang lain kayak dari domino kena gitu, mundur. Nah, sekarang adalah aturannya. Aturannya Pak Menteri sudah mengatakan 5M itu clear, bukan 5M dibagi 2. Tapi satu orang 5M. 5M. Nah, sekarang Anda bayang. Kemudian yang kedua pajak. Pajak ditanggung negara. Karena kalau 5M itu dibagi 2 dan ditanggung ada pajak pun ditanggung oleh 3,5. Ya. Itu 3,5. Kemudian dibagi 2 kecil banget kan. Berarti negara dia akan melakukan kebohongan publik gitu. Jadi yang disediakan negara taruhlah untuk Tontowi itu 6,5 M. Jadi yang 5 itu butuh masuk ke rekening dia, 1,5-nya itu untuk pajak karena PPh 21 ya 25%. Jadi sama. Pelatih dapat berapa Pak Gatot? Pelatih itu kurang lebih kami hitung itu 1M. 1M. Asisten pelatih 500 1M juta. 1 orang. 1 orang. Oke, bagaimana dengan tunjangan hari tua 20 juta per bulan? Itu akan dimulai kapan pembayaran? Ya, sebetulnya ini adalah juga tahun ini juga yang punya ide adalah Pak Imam Nahrawi dalam konteks yang kemarin sudah diberikan untuk kayak Susi Susanti, Alan Budi Kusuma dan sebagainya. Nah, ini dengan catatan misalnya kapan ini Tontowi sama si Owi sama Butet ini memperoleh. Kalau dia sudah gantung raket. Oh, artinya setelah mereka pensiun namanya juga uang pensiun. Nanti kalau baru sudah dibayarkan. Dan itu pemerintah juga nggak mau repot, dibayarkan per tahun, tapi hitungannya per bulan misalnya emas 25. Artinya 240 juta dibayar di akhir tahun. Enggak, malah kalau bisa di depan. Oh, di depan. Kemarin di depan kan ya. Dalam kemudian yang 15 untuk perak, yang 10 untuk perunggu. Dalam konteks itu syaratnya apa? Ya jelas dia itu sudah dibuktikan dan kenapa kok yang tidak dapat medali nggak dapat ya. Nanti kami ditanya oleh Dewan, apa kenapa kok buang-buang uang dasar berikutnya nggak boleh pindah ke warga negara Pak. Dan yang ketiga nggak boleh keluarga negaraan gitu. Jadi clear. Jadi ini yang pertama kali dan ini nomor 2 Mas Ari. Nomor 1 adalah Singapura. Nomor 2 Indonesia, nomor 3 Belgia, nomor 4 baru Amerika. Baik, gitu. Pak, kemarin arak-arakan yang kita lihat bersama begitu meriah, gembita, dilanjutkan tadi pagi. Ada timbul pertanyaan Pak Ridwan dan juga Pak Gatot, mungkin Anda bisa menjawab berdua. Bagaimana dengan apresiasi dari pemerintah terhadap atlet-atlet lainnya yang telah berlaga di Olimpiade Rio, namun mereka memang belum beruntung, belum bisa mendapatkan medali untuk dibawa pulang ke tanah air. Saya kira gini, kita memang bangsa Indonesia ini memang agak antik kalau menurut saya. Jadi kalau orang berhasil dijunjung tinggi-tinggi, kalau udah berhasil dilupakan. Nah ini kita harus rubah juga. Saya juga dapat protes banyak karena kebetulan saya juga ikut nyambut waktu itu bersama ketua DPR. Nah, saya diprotes termasuk sama teman tadi karena kita kan di Komisi 10 lagi. Apa protes yang Anda terima Pak Ridwan? Dia bilang Pak Ridwan, jangan gitu dong. Yang teman-teman yang lain gimana? Karena di tempat saya kan juga banyak atlet. Dari 28 atlet yang berlaga di Olimpiade Rio hanya 4 yang ikut arak-arakan kemarin kan? Nah yang gitu. Sekarang kita ini yang berhasil aja. Terus gimana yang nggak berhasil? Itu kan mereka sudah ini. Saya bilang enggak lah ini karena memang kita kan lagi euforia memang. Bayangkan kita dapat emas itu kan 1 tahun lalu kan 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Lalu kita masuk perak dan 1 perunggu di 2012. Iya, makanya itu kan 8 tahun yang lalu. Jadi kita sudah lama puasa istilahnya itu. Nah, jadi kita wajar-wajar aja, tidak ada masalah. Tapi ke depan makanya saya bilang bahwa harus direncanakan perencanaan. Termasuk tadi untuk tunjangan hari tua dan sebagainya. Saya sih masih kurang sepakat kalau itu melalui APBN. Karena memang APBN kan tidak boleh untuk membayar bonus dan tunjangan hari tua kan? Investasi kita harus carikan konsep lain. Mungkin konsep seperti dana abadi, bunganya akan diambil untuk membayarkan uang tersebut ya. Contohnya Pak, seperti BPJS segala, kan dia pakai konsep asuransi dan lain yang ditarik situ. Nah, khusus untuk ini ya kita cari konsep yang memang bisa untuk itu. Jangan APBN Pak. Kalau APBN dibuat untuk tunjangan seperti itu kurang tepat. Pak Gatot, tapi untuk sekarang tidak apa-apa, tapi nanti harus dihandle Pak. Begitu ini berhasil, Pak Menteri membuat
yayasan dan lain-lain, otomatis dihandle. Baik, bagaimana dengan atlet Indonesia, katakanlah seperti Mia Audina yang meraih perak di Atlanta 1996, apakah atlet Indonesia yang berprestasi untuk Indonesia tapi sekarang sudah menjadi warga negara di negara lain, apakah juga ikut menikmati tunjangan hari tua? Jadi ketentuan yang diatur di peraturan Menpora itu tidak akan seseorang yang sudah meraih medali tidak akan dapat, yaitu karena tadi pindah ke warga negaraan. Dan yang kedua yang bersangkutan sudah kemudian almarhum ya. Itu clear. Kemudian yang kedua tadi yang menarik disampaikan Pak Ridwan, ya betul, memang konsep penganggarannya itu harus dibuat manis, karena kalau enggak ini tiap tahun jujur aja kami harus RAPBN perubahan terus untuk ketemunya Pak Ridwan. Ya kami itu enak lah dibantu oleh beliau gitu. Kalau tiba-tiba kemudian mohon maaf anggota Dewan mengatakan menolak. Bisa 1 tahun berikutnya itu nggak dapat. Bisa gitu. Dapat. Ini kan jadi rakyat tidak percaya nanti kan, jadi poinnya harus ada kayak semacam dana abadi atau tertentu yang diberikan seperti ini. Betul, kami tiap tahun harus berjuang meyakinkan gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan yang lain? Memang negara pengennya juga misalnya yang 24 yang lain kan nggak dapat medali kan gitu. Itu kita memberikan apresiasi. Tapi bentuknya seperti apa Pak? Apresiasi? Kepenginnya. Tapi kalau enggak, kami itu mendidik publik bahwa negara akan memberikan prestasi hanya kepada yang betul-betul berprestasi. Karena kalau enggak membiarkan kita terlalu permisif kan bangsa ini, kadang-kadang nggak prestasi nggak apa-apa lah, yang penting sudah pergi ke Olimpiade. Tapi di sisi lain yang tidak dapat bonus kali ini, mereka itu sudah dapat bonus misalnya untuk dayung di SEA Games mereka juara, di Asian Games mereka juara dan lain sebagainya. Jadi ada efek pembelajaran juga yang penting gitu. Untuk SEA Games tahun depan dan juga Asian Games 2018, apakah akan ada skema bonus dan tunjangan hari tua bagi para peraih medali? Kalau bonus tadi saya katakan itu sudah cukup lama, sudah ada. Artinya akan terus berlanjut Pak ya? Terus berlanjut. Jadi sekedar nilainya Pak Gatot. Jadi kalau nilainya tidak signifikan, dia tidak akan meraih prestasi. Jadi kita tidak boleh bilang, jangan terlalu idealis lah kita. Kita juga harus sadar bahwa atlet ini juga butuh kesejahteraan. Jadi harus diberi memang betul-betul seperti 5 miliar itu kan fantastis buat artis. Sebelumnya kan berapa? 1 M itu. 1 M bayangin. 1 M pun luput. 1 M loh, bayangin kalau 5 miliar mungkin mereka begitu kasih 5 miliar mungkin hidup mati lah dia di lapangan gitu kan. Nah kalau semua begitu otomatis emas-emas itu bisa masuk ke Indonesia. Jadi harus maksud saya jangan sekedar bonus. Kalau bonus tidak ada nilainya ya, karena uang 1 miliar beli rumah itu di Jakarta juga sudah. Ya, meskipun ketika berjuang untuk negara seharusnya juga tidak boleh memikirkan apa yang diberikan oleh negara seperti itu kan. Ya, tapi tidak bisa juga kalau menurut sekarang. Daripada dia nanti berjuang sudah jadi pahlawan bangsa, setelah dia gantung tidak main jadi tukang sapu. Itu juga menjadi PR juga buat negara supaya jadi, mereka tidak terlupakan di masa tuanya. Di masa tuanya. Jadi dia harus main betul-betul karena ini adalah saya nganggap itu pahlawan olahraga, pahlawan. Untuk Asian Games dan juga SEA Games kira-kira berapa kisaran bonus? Jadi kemarin adalah untuk Asian Games itu 400 juta. Asian Games Pak? Iya, sudah diberikan untuk kemarin di Incheon. Kan? Kemudian untuk SEA Games Singapura kemarin 2015 itu 200 juta untuk emas. Kemudian di bawahnya ada tinggal 50%-nya gitu. Nah, poinnya adalah saya setuju seperti yang disampaikan Pak Ridwan. Harus ada effort merangsang mereka untuk berbuat maksimal. Dan ini yang case 5M ini juga menunjang orang untuk supaya kalau punya anak jadi atlet itu diperbolehkan. Jangan dilarang-larang. Jangan dilarang-larang. Saya ingat kata-katanya Mbak Susi dipanggil Pak Menpora baru awal Pak Imam jadi menteri. Pak Susi, anakmu tuh pengen jadi apa? Saya tidak mau anak saya seperti saya. Itu ucapan Susi Susanti. Itu di depan Pak Menteri, sedih. Gara-gara itulah kepikiran ini. Makanya kan tadi saya bilang bahwa anak-anak kita ini bahwa olahraga itu jadi tujuan. Karena dia menjadi olahraga, dia bisa sejahtera. Sekarang kan jadi ini dibilang jadi pahlawan. Abis itu pahlawan aja, abis itu ngambung istilahnya. Setelah itu pahlawan apa itu kan? Pahlawannya gimana itu? Nah, jadi kementerian harus sudah berubah seperti tadi ini. Jadi saya salut lah sama Pak Menteri Pemuda Olahraga punya ide seperti ini dan ada model yayasan dan Pak Jokowi pun juga gayung bersambut didukung. Saya kira otomatis itu akan besar tuh dan banyak pengusaha-pengusaha nasional swasta yang akan beramai-ramai ikut
untuk di dalam ikut menyumbang ya. Menyumbang pendanaan, karena ini jelas kan terbuka yayasan itu dan tetap harus dikontrol oleh pemerintah supaya tidak disalahgunakan juga. Baik, Pak Gatot terima kasih atas waktunya. Mas Ari. Mas Irwan juga terima kasih, dan pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kami dalam iTalk. Tentunya kita akan berharap prestasi atlet Indonesia akan terus meningkat di kemudian hari. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan selamat malam.